Itu boleh nanti ke lawyer kita aja. Ke lawyer kita aja ya. Persiapannya sih belum ya, belum apa. Kalau memang ke depan penyidik juga tidak melakukan hal-hal yang kami maksudkan tersebut, kita akan melakukan upaya-upaya hukum lain. Drama perseteruan panjang yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys lagi-lagi mendatangkan gebrakan baru yang membuat gempar jagat maya. Pasalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah resmi menetapkan bahwa agenda sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Nikita akan jatuh pada tanggal 28 Mei 2025 mendatang. Sontak saja, hal itu berhasil menyedot perhatian orang banyak. Apalagi telah terkuak pula bahwa gugatan ini bukanlah aksi gertakan semata, tapi diduga berlandaskan hukum. Yakni adanya kontrak kerjasama dari kedua belah pihak terkait review. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak Reza Gladys dan atau Mbah Mufid tentang sidang yang akan digelar pada tanggal 28 Mei mendatang? Itu boleh nanti ke lawyer kita aja. Ke lawyer kita aja ya. Nanti boleh Tanya ke lawyer aku. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Insya Allah tanggal 28 jam 10 pagi hari Rabu itu sidang pertama. Persiapannya seperti apa nih kan untuk tanggal 28 nanti? Persiapannya sih belum ya, belum apa, karena nanti mungkin tahap awal kita hanya melakukan tahapan mediasi ya. Nanti kita akan mendapatkan berkas gugatan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari situ kita akan membahas kembali, menggelar, kemudian akan membuat jawaban terhadap itu. Pokoknya semua masalah yang besar itu, alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewatin. Karena Minta doanya ya, teman-teman. minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu. Aku punya Allah yang Maha Besar. Kita sangat siap menghadapi itu karena kita yakin dan percaya tidak ada perjanjian kerjasama apapun ya antara klien kami dengan tersangka NM maupun tersangka IM. Apalagi nanti di situ dibuatkan bahwa turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 adalah Kapolri dan Kejagung yang di sini menafsirkan bahwa adanya persetujuannya seperti itu ya. Ini dugaan kami seperti itu. Tafsirnya adalah persetujuan Kapolri dan Kejagung sebagai saksi dalam perjanjian. Ini kan lucu. Dari gugatan Wan Prastasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi perkara pidana. Dalam ketentuan hukum, Pengadilan Negeri itu tidak boleh menolak adanya seseorang atau organ negara untuk mengajukan gugatan. Dan kemudian setelah klien kami mengetahui itu, ya, di informasi yang kami dapat dari klien kami sudah mendapatkan panggilan ya, rilis panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Pada intinya bahwa klien kami menceritakan kepada kami sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya bahwa tidak adanya perjanjian yang dimaksudkan sebagaimana yang di gugatan Wan Prastasi oleh tersangka NM. Manuver hukum pihak Nikita Mirzani yang telah mendaftarkan gugatan perdata terhadap Reza Gladys dan atau Mbah Mufid memang menuai perdebatan. Apalagi tertera jelas bahwa Nikita Mirzani menggugat uang sebesar 100 miliar rupiah terhadap Reza Gladys dan atau Mbah Mufid. Selain itu, pokok gugatan pun ikut diperdebatkan, mengingat pihak kuasa hukum Reza Gladys selama ini terus menegaskan bila kisruh ini murni kasus pidana, bukan perdata, yakni pelanggaran atas perjanjian.
Bahkan pihak kuasa hukum Reza sampai mempertegas jika sama sekali tidak ada perjanjian di antara kliennya dan Nikita Mirzani. Lantas seperti apakah penjelasan dari Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Reza Gladys? Perlu kami sampaikan bahwa tentang gugatan perdata itu adalah tentang pembuktian formil. Artinya adalah tentang pembuktian prosedural. Ada di dalam gugatan Wan Prestasi yang disampaikan dalam website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa untuk menyatakan perjanjian kerjasama itu sah di mata hukum. Seperti itu yang kami baca. Pertanyaan begini kembali. Apakah perjanjian yang dimaksudkan itu sudah merupakan perjanjian yang diinginkan oleh klien kami? Nah, artinya apa? Kalau kita melihat dari 1320 KU Perdata, kemudian 1234 KU Perdata, dan 1238 KU Perdata, tahapan dalam perjanjian salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian secara sukarela. Nah, di sini klien kami itu kan tidak pernah melakukan perjanjian secara sukarela. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Nah, yang kemudian gugatan Wan Prestasi itu adalah biasanya secara umum antara kreditur dan debitur. Nah, kemudian yang secara lazim dan secara umum yang melakukan gugatan terhadap Wan Prestasi adalah kreditur dengan tahapan prosedural. Misalnya satu, adanya kelalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian adanya peringatan terhadap debitur ya, yang biasanya yang melakukan Wan Prestasi. Lalu kemudian terhadap peringatan itu si debitur tidak melaksanakan peringatan tersebut. Lalu kemudian terjadilah Wan Prestasi. Itulah yang disebutkan dengan pembuktian formil. Nah, kami melihat pembuktian formil apa yang akan nanti dilakukan dalam gugatan tersebut. Yang jelas, sekarang kita akan uji apakah di sini ada dugaan tindak pidana ataukah justru ini adalah persoalan keperdataan terkait dengan pelaksanaan dan atau tidak melaksanakan sebuah perjanjian. Nah, di dalam hukum melaksanakan perjanjian namanya prestasi, yang tidak melaksanakan perjanjian namanya Wan Prestasi. Nah, saya mengajukan gugatan namanya gugatan Wan Prestasi. Kenapa saya katakan terjadi Wan Prestasi? Karena yang disepakati itu adalah terkait dengan proses mereview yang baik-baik dalam tenggang waktu 1 tahun, namun dalam proses belum berjalan, belum selesai, tiba-tiba dipersoalkan dan dianggap sebagai bukan sebuah perjanjian, padahal ini adalah perjanjian. Untuk Reza sih Ratu Flexing yang sekarang lagi happy ya. Gue mau menyampaikan sesuatu untuk lu ya, untuk lu Reza, lu si Ratu Flexing, ingat ya. Pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat. Kalau memang kita ikut melihat ini secara kacamata hukum, ya ini memang murni kasus pidana. Tapi kalau digeret-geret, diseret-seret kepada perdata, ya ini seperti itu. Memang ada upaya-upaya untuk menghentikan tidak melalui upaya hukum yang normal. Contoh misalkan upaya hukum yang normal, seharusnya dia pra-peradilan. Atau misalkan di dalam proses pengadilan nanti dia upayakan eksepsi atau dalam melakukan pembelaan. Karena ini upaya-upaya hukum yang normal gitu. Ini kan upaya hukum yang tidak normal, ini out of the box ini. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini yang bisa merusak tatanan hukum negara di Indonesia ini. Sementara itu, laporan dugaan pemerasan, pengancaman, dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilayangkan oleh Reza terhadap Nikita masih terus berjalan sampai sekarang. Namun, diketahui pula bahwa perputaran kasus ini juga menuai pertanyaan dari banyak masyarakat, khususnya tentang tak kunjung tibanya P21. Hal itulah yang kini disorot tajam oleh pihak kuasa hukum Reza Gladys.
Pasalnya, ia menduga bila alasan tak kunjung P21-nya berkas perkara Nikita memiliki keterkaitan dengan nama 2 terlapor lain yang kini masih berstatus sebagai saksi. Lantas, langkah apa yang akan diambil oleh pihak Reza bila hal ini terus berjalan? Serta bagaimanakah pula tanggapan mereka seputar penyidikan kasus ini? Sebenarnya kalau menurut tanggapan kami bahwa penyidik sampai dengan detik ini ya kami berbicara menurut kami belum memenuhi secara utuh petunjuk jaksa penuntut umum. Misalnya tentang memanggil saksi O untuk menerangkan dalam berita acara pemeriksaan tambahan terkait peristiwa tanggal 27 Oktober 2024. Kemudian memanggil saksi S untuk menceritakan dalam BAP tambahan terkait peristiwa 27 November 2024. Kalau ini sudah dilaksanakan penyidik, memanggil saksi O dan saksi S untuk menceritakan peristiwa 27 Oktober dan 27 November 2024, maka saya yakin ini akan P21. Contohnya, kita sudah membuat permohonan gelar perkara khusus. Kemudian ini akan menjadi fakta-fakta persidangan. Nanti kan kita buka di situ. Kalau bicara kemungkinan ada tersangka baru karena ini belum lengkap berkasnya, itu menurut saya sih tidak mungkin karena ini kan bicara soal kelengkapan berkas perkara. Kalaupun ada tersangka baru, tentunya itu pihak kepolisian nanti ranahnya polisi untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti lagi. Baru memang mungkin bisa jadi kalau memang pun ada tersangka baru, calon tersangka baru. Tapi kalau untuk dalam berkas ini yang masih diperpanjang dari pihak kepolisian dengan kejaksaan, ini karena memang kelengkapan berkas perkara yang artinya kalau sebelum tadi itu dalam istilah hukum pidana itu P18 atau P19. Jadi makanya diperpanjang karena belum lengkap berkas tersebut. Kami berharap ya Bapak Direktur Cyber Polda Metro Jaya, Bapak Roberto Pasaribu ya, dalam hal ini agar lebih serius untuk melakukan terhadap petunjuk jaksa yang kami duga itu adalah salah satunya memanggil saksi O dan saksi S terhadap peristiwa 27 Oktober dan 7 November. Terhadap surat yang sudah kami sampaikan ya, kepada Bapak Kapolri, Irwasum dan Karwasidik, kami meminta agar surat kami tersebut tentang permohonan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus agar dapat dikabulkan dengan segera mungkin, agar nanti di situ kami akan sampaikan beberapa hal tentang soal adanya dugaan obstruction of justice. Harapan kita jangan nanti ada hal-hal yang mencoba ya campur tangan ya, abuse of power tadi merusak citra Polri ya. Karena kita melihat proses hukum ini, ayolah kita lihat dari hukum acara. Ya, jadi hukum acara itu adalah satu konsep due process of law. Lakukan saja itu. Jangan nanti proses hukum acara ini rusak ya akibat adanya abuse of power dari pihak-pihak tertentu sehingga citra Polri semakin jelek di mata masyarakat. Di sisi lain, ketidakpastian kasus ini tidak membuat gelombang dukungan terhadap Nikita menjadi terhenti begitu saja. Buktinya, seiring berjalannya waktu, masih berdatangan saja dukungan-dukungan terhadap Nikita maupun sang asisten, yakni Ismail Marzuki atau yang akrab disapa Mail Syaputra. Terbaru, dukungan terhadap Nikita dan Mail juga datang dari sahabat mereka, yakni Jennifer Jill. Walaupun enggan berkomentar banyak soal tanggapannya mengenai kasus yang kini menjadi pembicaraan, wanita yang akrab disapa Mami Ipel itu tetap setia mendukung dan memenuhi kebutuhan mereka selama meringkuk di balik jeruji besi. Lantas, seperti apakah kedekatan mereka? Serta bagaimanakah pula Jennifer menanggapi kisruh hukum yang membelenggu Nikita? Aku amat sangat mendukung Mail dan juga Nikita dalam proses ini karena aku bukan porsinya gue untuk ngomong ya dengan kasusnya mereka ini, tetapi di sini
karena aku pernah di dalam dan juga Niki juga ngerti lah, paham. Aku support, kita bantu selalu dari misalnya Mail ya khususnya ya. Il perlu apa? Aku tanya sama orang-orang di situ, sama petugas di situ karena aku terkenal. Coba tanyain dong ya, alumni ya Nek ya, alumni. Dan kebetulan juga teman-teman di sini juga gitu. Tanyain dong perlu makanan apa. Jadi ya kita bawain juga buat petugas dan juga buat mereka yang ada di situ. Ini memang agak-agak seru ya, tapi bukan porsinya gue untuk ngomongin ini. Kita sebagai temen cuman yang emang iya gitu kan, emang iya. Tapi aku rasa pasti akan terungkap yang benernya lah. Pasti akan ada speak up. Gini loh, mohon ya, gue nih ngomong, kalau ngomong yang benar, gini loh, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu kan. Dimanapun itu ada yang mancing, ada yang kepancing, ya kan? Ya sudah, buat aku kalau ada misalnya pemerasan itu ya, kalau gue diperas kan pasti gue melaporin ke polisi, ya. Kok gue diperas sih gini, dan gue nggak mau ngeluarin duit dong. Ya udah, gitu aja, sampai situ aja kalau gue ngomong gitu aja deh, yang simple aja ya. Meskipun beredarnya isu kamu gak suka sama diriku, tapi aku tetap mensupport dirimu. Sehat alhamdulillah, tidak ada masalah dia. Saya santai aja dia. Ya yang penting kan saya sampaikan aja proses hukumnya. Nanti prosesnya seperti ini akan seperti ini. Dia tahu semua kok, nggak ada masalah. Di mata gue, buat gue gini loh, apapun yang dia ucapin, dia bertanggung jawab. Jadi paling tidaknya faktanya itu benar. Itu ya, mohon maaf ya, bukan karena gue berteman apa gimana, enggak, tapi ya yang gue lihat memang begitu. Gitu. Jadi yang kalau dia bilang si A begini-begini, gue rasa dia udah punya faktanya. Gitu. Kalau ceplas-ceplos, ya itu Niki. Gitu. Memang harus ada yang ceplas-ceplos. Mail itu anaknya baik. Kalau ada yang bilang arogan, ya buat gue memang harus ada arogannya. Gitu. Kalau enggak ya lu diinjek-injek terus. Dan Mail ini berusaha berjuang dari zamannya Olga ya kan, almarhum. Berjuang sampai dia dengan titik yang buat aku udah sukses ya. Cukup sukses untuk yang namanya jadi waktu itu apa ya kalau dibilang asisten kali ya, gitu. Sekarang udah punya, ya gitu kan, udah punya rumah, ya kan, dia punya peliharaan kucing yang mahal-mahal itu, ya kan, udah bagus dong. Udah cukup sukses lah. Tapi gini, kalau Mail sama Niki lagi kan suka ribut ya, suka cekcok sendiri ya mereka ya. Niki pasti kasih tahu, pasti ke Mami, gitu kan. Pasti lo diterima sama Mami. Nanti kalau dia udah nggak ada, udah baikan lu ya. Jadi gue sama Niki tuh bagian yang, nih dia nih anak nih, gitu loh. Iya, kita cekcok. Iya kita bilang, ntar lagi ke lo tuh, ya tuh, ntar lagi ke Mami tuh, gitu loh. Pengen oper-operan kita.